sampun Bapak. Ini Pak Wahidin belum menjedul, jadi nanti bisa sendiri dengan Pak Wahidin untuk bagian profesional dan BTA aja. Oh nggih Pak. Berarti nanti nunggu Pak Wahidin keluarnya atau pripun Pak? Iya, nanti nunggu informasi dari Pak Wahidin saja. Oh nggih. Ini masih dalam perjalanan beliau ke Kudus ini. Oh nggih Pak. Ini RPP berapa Bu? RPP 2 Bapak. RPP 2. Nggih. Materinya tentang tata cara wudhu. Tata cara wudhu. Iya. Metode yang dipakai Bu? Metodenya ceramah, diskusi tanya jawab sama modeling Bapak. Diskusi tanya jawab modeling ya. Iya. Modelnya PBL. Modeling itu yang jadi model siswanya apa Bu? Tokoh Pak, saya mengambil tokoh kemarin tag video tokoh iya. Lewat video ya? Iya video, terus kemarin kan saya upload link YouTube itu. Yang dimaksud dengan modeling itu apa Bu ya? Modeling itu model Pak. Model. Jelaskan pengertian jenengan yang dimaksud dengan modeling itu seperti apa di sini? Modeling itu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik itu bisa mendemonstrasikan juga Bapak. Bisa mendemonstrasikan apa yang dipelajari atau bisa mempraktekkan juga. Karena kan saya kan materinya nanti siswa diminta mendemonstrasikan. Iya, ending akhirnya seperti itu ya. Karena kan kelas 1 saya kan di kelas 1 itu apalagi kan wudhu kan lebih, menurut saya tak kasih modeling itu biar lebih mengenal lah anak, biar lebih tambah paham gitu. Tujuannya kemarin buat RP seperti itu. Biar lebih jelas, coba jenengan jelaskan saja dari nanti di langkah-langkah pembelajarannya ya, dari salam penutup singkat saja. Oh nggih. Biar lebih jelas nanti. Oh nggih Pak, siap. Ini berarti dari awal nggih, dari awal saya. Dari salam sampai penutup singkat saja. Jadi sebelum mulai pembelajaran, guru membuka pelajaran dengan salam pembuka kepada peserta didik, kemudian mengajak berdoa kepada siswa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Setelah itu guru presensi Pak, cek kehadiran. Setelah presensi, guru menyapa dengan semangat, dengan tepuk semangat ya. Setelah itu guru melakukan apersepsi pembelajaran yang dipelajari minggu kemarin dengan tanya jawab. Kemudian guru setelah itu menyampaikan tema yang akan dipelajari sekarang ini, tema yang akan dipelajari sekarang ini. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, guru mengecek perlengkapan siswa seperti alat tulis, buku. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu ice breaking news. Sebelum masuk pembelajaran inti, saya pakai lagu Tepuk Air Wudhu Pak. Dipraktekkan tidak Bapak? Boleh. Tepuk air wudhu, baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki lalu doa. Setelah selesai ice breaking, saya masuk ke kegiatan inti, karena kan modelnya kan model PBL nggih. Nah, itu saya sintak PBL yang pertama memberikan orientasi masalah kepada siswa. Itu seperti contohnya saya lewat ini Pak, PPT. Slide PPT, gambar berupa slide urutan rukun wudhu, gambar rukun wudhu, tapi itu belum sesuai urutan rukun wudhu. Masalah saya di situ Pak. Terus setelah itu anak diajak diskusi, melihat gambar tersebut, guru membuka
pertanyaan pembuka kepada siswa, apakah gambar yang anak lihat di tayangan slide tersebut sudah sesuai urutan rukun wudhu kan gitu. Kan ada anak yang belum tahu, nggak tahu gitu. Akhirnya setelah itu guru menjelaskan rukun wudhu, membuka slide itu rukun wudhu. Setelah selesai, yang kedua mengorganisasikan peserta didik Bapak untuk belajar. Guru membagi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Setelah itu, kalau anak sudah untuk diskusi, Bapak, itu guru menjelaskan tentang rukunnya wudhu tadi. Setelah itu, guru membagikan LKPD kepada peserta didik dengan menjelaskan apa itu LKPD, terus bagaimana cara mengisinya LKPD, terus menyuruh untuk menganalisis gambar yang terdapat di LKPD tersebut. Nah, terus di situ guru juga ini membimbing siswa yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut. Jika sudah tidak ada kesulitan, anak-anak sudah paham, LKPD bisa dikumpulkan kepada gurunya. Jadi salah satu kelompok atau ketuanya bisa mewakili mengumpulkan LKPD kepada gurunya. Setelah itu anak-anak kan guru membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Setelah selesai diskusi tadi, menganalisis gambar tersebut, meminta salah satu siswa dari kelompok tadi untuk mempresentasikan hasil karyanya. Begitu Bapak. Setelah itu melakukan evaluasi berkaitan pembelajaran tadi. Guru menampilkan beberapa hasil LKPD tadi, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tadi. Anak disuruh mempresentasikan, guru memberi penguatan dari hasil diskusinya anak-anak tadi, Bapak. Jadi mengulang. Jadi, oh ini gambar ini berarti belum sesuai urutan rukun wudhu, karena urutan rukun wudhu itu setelah membasuh wajah itu adalah membasuh tangan sampai ke siku. Itu belum beri penguatan lagi, pengulangan kepada peserta didik. Nah, kemudian setelah itu guru meminta peserta didik membuat refleksi atau kesimpulan berkaitan dengan materi yang disampaikan. Seperti itu, Pak. Kalau ini kan saya maaf ada 6 indikator. Jadi setelah selesai itu masuk saya menampilkan es briefing dulu Bapak. Es briefing dulu lagi, saya tepuk-tepuk, saya ajak tepuk-tepuk anak-anak biar konsentrasinya juga ini fokus lagi ke pembelajaran. Itu biasanya saya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 gitu Bapak. Setelah itu saya masuk lagi pembelajaran ke ini pengertian sunnahnya wudhu itu. Terus setelah itu masuk ke metode ya. Halo, nggih Pak. Iya, untuk media yang Bu Juwariah pakai apa saja ya selain PPT tadi ya? Medianya PPT. Video Pak, video link video. PPT-nya enggak? PPT ya pakai. Link video. Oke. Jadi itu masuknya nanti di pemodelan Bapak. Saya anak-anak saya kan menyetel ini, menayangkan klip video YouTube tadi, anak-anak memperhatikan, terus diajak menganalisa tentang ini pemodelan tadi, anak-anak saya suruh mempraktekkan sesuai gambar video tadi. Setelah itu ya nanti ending akhirnya kesimpulan, terus memberi penguatan kepada peserta didik, terus menanya apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak anak-anak, seperti itu. Yeah. Terus apakah ada yang masih ditanyakan, nggih Pak? Untuk ini ya, apa namanya, ice breaking-nya itu, di samping tepuk tangan apa lagi ya Bu ya?
Anu Pak, saya pakai untuk meningkat konsentrasi itu biasanya pegang ini Pak, pegang hidung sama ini, tapi bergantian. Ayo anak-anak perhatikan Bu Guru gitu. Yuk bergantian, ini kan kadang kalau enggak otak kanan kirinya enggak nganu kan bingung mau cari ini hidungnya aja bingung gitu loh Pak. Nah, itu anu asik itu. Asik. Ada lagi yang lain selain itu? Anu saya pakai tepuk ini. Perhatikan yang disampaikan Bu Guru, maksudnya perintahnya guru jangan mengikuti gerakannya Bu Guru. Contohnya saya gini, pertama saya pengantarnya kepala pundak lutut kaki gitu dulu. Setelah itu, ayo perhatikan, pegang mata. Saya pegangnya telinga, tapi anak nggak memperhatikan fokus dengan perintah saya kan, dia pegangnya ikut gerakan saya gitu. Oh, yang lain ada lagi Bu? Ada lagi tepuk satu itu kalau Bu Guru bilang satu, tepuknya nanti dua. Selain tepuk tadi sudah banyak tepuknya. Lagu gini Pak, lagu. Kalau lagu gini, jika anak-anak rame, jika seandainya kan gaduh gitu ya, kondisinya nggak fokus. Itu saya lagu. Kalau kau suka hati bilang hore, hore gitu Pak, biasanya gitu. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Variasi Pak. Kalau kau suka hati hentak kaki brak gitu. Ya, oke Bu Arya. Iya. Bu Arya punya banyak ini ya, punya banyak bang ice breaking ya. Karena saya di kelas 1 Bapak. Iya. Iya, ini mungkin Bu, bagus kalau misalnya jenengan buat tutorial ice breaking di kelas gitu, atau menulis buku tentang ice breaking di kelas, ini bisa banyak membantu teman-teman yang lain ini. Kadang-kadang teman-teman yang lain itu kesulitan mencari ice breaking. Karena saya di kelas 1 sudah lama Bapak, jadi kan gimana caranya untuk ini anak-anak biar kembali ini. Kadang saya pakai hello, hai gitu Pak. Oh lala, oleh kelas 1, yes itu juga. Itu alhamdulillah lah anak bisa fokus lagi. Bu Arya. Bapak. Untuk Ibu berarti bisa pakai PPT ya Bu ya? Iya Pak, bisa pakai PPT. Selain PPT bisa apa lagi Bu? Google Form bisa Bu? Bisa. Itu evaluasi saya pakai. Terus di madrasah kami itu kan rintisan madrasah digital Bapak. Nah ini alhamdulillah untuk PTS, PAT, termasuk ujian kelas 6 itu juga sudah menggunakan CBT. Kita sudah pakai CBT. Ya, e-learning itu. Apalagi Bu? Video? Ya, video. Ya. Aplikasi video apa yang dikuasai Bu? Saya aplikasi video ini KineMaster atau apa? Filmora, tapi belum begitu lihat Pak, tapi saya juga butuh pendampingan itu. Iya, Filmora ya. Filmora, tapi belum seahli lah, maksudnya belum lihat. Tapi bisa ya, bisa ya. Sedikit bisa. Ya. Apalagi selain itu Bu? Ada lagi? Yang media tadi ya Pak, itu sementara kayak IT berkaitan dengan media gitu. Iya, sementara itu e-learning, Google Form, e-learning itu kan kita sudah sebagai rintisan madrasah digital Bapak. Jadi alhamdulillah kita nggak pas. Ya. Kalau menurut Ibu aspek HOTS itu di pembelajaran masuk pada bagian apa ya Bu ya? Menurut jenengan? Anak-anak diajak menganalisis Pak, menganalisis gambar tadi berdasarkan gambar tadi, terus diajak mengurai tentang ya tentang video model tadi, termasuk itu mengurai juga termasuk HOTS Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Iya Bapak. Saya pikir cukup, nanti masih ada dengan Pak Wahidin ya. Nanti tunggu Pak Wahidin sampai dulu, nanti akan diberitahu ya. Bapak. Kita baca Quran dulu Bu ya. Iya Pak. Mana Quran saya? Ini Bu, silakan dibaca Bu. Iya, Surat Al-A'raf ini. Ayat 42 hingga 44 Bu, silakan dibaca. Kelihatan Bu?
42 sampai 44 nggih kelihatan. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus sholihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, cukup Bu, cukup. Anjir. Nanti bacanya panjang pendeknya perhatian lagi Bu ya. Anjir, Tadi Pak. ada beberapa yang salah kayaknya bacanya, nggak dibaca panjang. Hadana itu lainnya. Kemudian ini litnah tadi ya Ibu baca. Linah Nanti cek. tadiyalah. Iya, grogi mungkin Pak. Jess ya. Coba Pak. saya jurekan tajudnya Bu yang ayat 42 ini. Waladhi itu khalidun. itu ada matobi'i Pak. Waladhina amanu itu juga Lamnya lam apa itu? waladhi itu lam sebentar Pak. Lam. Komariah atau Syamsiah? Oh, samsiah. Lam samsiah. Bener? Iya. Bener enggak Komariah itu? Waladhi ya enggak Pak. Lam samsiah. Walladzina amanu. Yang walladzi itu tahu ya Bedanya Pak? Syamsiah sama Komariah apa itu? Kalau Komariah, maksudnya kan saya belajarnya bulan gitu ya Pak ya. Saya cirinya itu kan ada tanda sukunya. Kalau samsiah itu kan matahari, tandanya saya ingatnya, saya cirinya biar saya lebih mudah mengingat ada tanda tasdidnya gitu Pak. Lah itu Syamsiah atau Komariah? Samsiah ada tasdidnya itu Bapak. Coba nanti cek lagi ya. Coba berikutnya terus. Wa amilus sholihati. Wa amilus sholihati. Amanu, ada bacaan apa itu? Amanu matobi'i Pak. Nah, terus A-nya? A-nya juga matobi'i. Matobi'i. Iya. Yeah. Nah, terus? Wa amilus sho itu matobi'i. Liha. Soalnya lam setemu shot apa itu? Bacaan apa itu? Wa amilus sholihati. Wa amilus sho itu lamnya apa? Lam samsiah atau Komariah? Lam samsiah Pak. Terus? La nukallifu nafsan. Nafsannya itu idhar Pak. Fathah tanwin ketemu huruf alif. Terus? Usaha itu apa itu mat apa? Mat wajib, mat jaiz munfasil Pak. Ulaika itu mat wajib. Ashabul asha hanya matobi'i. Ashabul jannah. Nah ini yang Komariah, lam Komariah, jannah. Hum fiha, hum itu idhar safawi Bapak. Hum fiha kok idhar safawi dari mana itu? Oh, humnya hum ya. Iya. Ya. Hum fiha, fi-nya matobi'i hanya juga matobi'i. Khalidun, kho itu ada matobi'i. Dun itu ada wawu sukun juga matobi'i Bapak. Matobi dari mana? Ketika dibaca wakaf kok matobi? Khalidun. Oh iya deh, maaf Pak. Mata apa namanya? Yang Khalid, yang kho-nya itu nggih. Khalidun. Itu. Nanti dipelajari lagi ya, mat ya, tajwidnya ya. Itu bacaan mat arid li sukun. Oh, iya. Matobi yang dibaca wakaf. Oh iya, sih, maaf lupa. Oke, siap.
Dibelajar lagi ya. Nanti Nggih, PPL tak lagi loh. siap, Pak. Ini dibaca Bu, nomor 1 sampai 5 dan gambar bawahnya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Qalu ya abana malakala ta'manna ala Yusuf. A'jamiyu wa arabbi. Am lahum syirkun fissam. Maaf Pak. Am lahum syirkun fissam wa Samawati. Am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab fa anna awwalul abidina lakinna wallahu rabbi. Nomor 1 bacaan apa Bu namanya Bu? Wa qolar mat imalah Pak. Nah, terus nomor 2. Tak mana tahsil. Nah, ya, yang bawah Bu, sekarang yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad toha to sin mim to sin. Cukup. Bisa bagus dulu. Nah, dan enggak. Nah, sekarang aspek yang profesional dari RPP yang Ibu tulis. Mana tadi ya? Bu Juwari ya, Bu Ari ya. Ini indikatornya ada berapa Bu? Ada Indikator 6. di RPP ada berapa? Ada 6 Bapak di RPP 2 itu. Benar 6. Sebentar Pak. Rukun, sunnah, deskripsi, terusan hal-hal yang batalkan wudhu, terus ada 6 itu di RPP 2 Pak. Maksud 6 lah. Di tempat saya ada indikator yang dimunculkan 1, meyakini ini. Iya. 2. Oh, yang sama KI 1. Ini diajarkan kapan ini? Oh iya, yang sama KI 1. Saya ingat pikirnya yang KI 3 Bapak. KI 3 sama KI 4, mikirnya gitu. Iya, ketika RPP itu kan sudah bicara indikator di sini, maka ya yang ditampilkan yang akan diajarkan aja. Oh gitu. Tidak usah semuanya ditampilkan, nanti biar orang, oh indikatornya banyak sekali, tapi yang muncul di tujuan itu hanya kok 6 toh itu aja Bu. Oke. Siap. Pak, Kemudian berarti saya ini kan hapus ya. Ini kan RPP itu hanya mau membahas yang 3.6 itu Bu. Oh nggih. Nah, yang atas enggak usah tampilkan, mungkin ini akan ditampilkan di pertemuan ketiga atau berapa itu toh. Oh ngoten. Nggih Pak, siap. Biar orang enggak salah fokus bacanya. Kemudian ketika menyusun tujuan pembelajaran, itu kan ada yang namanya konsep A, B, C, D. Ingat Bu? Ingat. A itu apa? A itu audien, itu peserta didik Pak. B itu yang B? Behavior, itu indikator. Yang mana kalimatnya? Mampu menjelaskan macam-macam rukun wudhu. Itu behaviornya. Yang C? Yang C itu kondisi. Jadi untuk mencapai tujuan indikator itu setelah mengamati tayangan PowerPoint. Yang D itu degree, yang tujuan yang ditargetkan itu berupa dengan benar atau dengan baik gitu Pak. Oke Bu. Ketika menyusun tujuan itu harus muncul Bu ya. Ya. Kemudian ini kaitannya dengan apa ya? Metode pendekatan. Ibu menggunakan pendekatan TIPEC. Iya. TIPEC itu apa tuh Bu? Teknologi pedagogik konten knowledge Pak.
knowledge. Oke. Iya, Model pembelajarannya pakai. PBL saya. Sekarang urutan dari PBL apa aja? Urutannya Sintak dari PBL. sintaknya dulu, itu berarti orientasi pada permasalahan, Pak, permasalahan peserta didik. Setelah itu guru membantu ini, setelah sintak itu mengajak, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Oke. Terus setelah itu membimbing secara individu atau kelompok, Pak. Oke. PBL yang Ibu sebut tadi sudah muncul belum di kegiatan inti? Sudah, Bapak. Sintak-sintaknya. Sudah. Itu saya menayangkan slide berupa gambar urutan wudhu yang belum sesuai rukunnya wudhu, Bapak. Karena saya kan sering melihat sebagian peserta didik itu naik wudhu itu meluncat-luncat, tidak urut gitu, Bapak. Jadi contohnya Oke, masalahnya itu ya, anak-anak kalau wudhu nggak urut atau nggak tertib bahasa idenya ya. Gitu. Kemudian solusi yang Ibu tampilkan pemecahan masalah apa di situ? Melalui ini pembelajaran model-modeling terus diskusi, Bapak. Ada diskusi juga. Kemudian media PPT, sumber dan media. Medianya pakai PPT atau apa itu banyak sekali. Ini maaf Bapak, ini toh sebenarnya yang saya upload di Kompre itu sebenarnya bukan ini sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa. Maaf memang kesalahan. Yang diupload di Kompre malah RW 1 itu kok. Oh, nggih, berarti keliru saya tadi. Saya bisanya hanya buka RWP 1 tentang ketentuan wudhu gitu. Sebenarnya bukan ini, berarti keliru saya yang nganu, Pak, maaf Pak. Ya itu saya cerita untuk selain PPT saya pakainya video model pemodel itu, Pak, model tata cara wudhunya, karena kelas 1 kan saya menggunakan wudhu itu biar lebih mengena untuk anak kelas 1, Bapak. Jadi saya mencontohkan lewat video pemodel, cari tokoh, saya membawa tag video tokoh kemarin itu seperti itu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Yang terakhir, Bu, karena sudah jam 4 ya. Bawa kertas, bolpen. Bawa, Pak. Saya dituliskan ayat Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tulisan saya maaf jelek ya, Pak. Enggak apa-apa, saya ingin lihat tulisannya Bu Evi, Ibu Ari. Iya kan. Ini Pak. Coba Bu tampilkan. Sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh ya. Sudah bisa terbaca meskipun hurufnya kadang-kadang ada bunder-bunder itu loh. Ain jadi bunder kayak. Iya, saya otak kiri Pak, otak kanannya kurang main ini. Untuk nulis gitu kurang nyeni saya, itu mengakui itu, Pak. Oke, Bu, ya sudah, Bu. Prinsipnya adalah ya ini karena ujian komprehensif, maka pesan saya setelah ini kan PPL, nanti di PPL itu ya beberapa bolong-bolong yang tadi silakan diperbaiki. Jangan sampai ketika mengupload beda file atau salah file gitu kan. Ini kalau mungkin di sini tidak apa-apa, tapi kalau nanti ke UKIN atau apa salah file itu kan
fatal itu. Nggih, nggih. Pokoknya betul-betul diperhatikan. Nggih, Pak, siap. Terima Termasuk kasih ya, banyak. Nggih. Termasuk ketentuan pengetahuannya, modul-modul yang bisa dipelajari, silakan ditelaah ulang, dipelajari secara seksama, Nggih. biar bisa lulus berbareng-bareng. Nggih, amin, Temennya juga amin. dimotivasi, Nggih, gitu, Pak, siap. untuk saling Nggih. berbagi, saling belajar. Nggih, Pak, siap, Pak. Nggih, nggih. Matur nuwun, Pak Kayaknya beberapa Wahidin. yang tadi diuji Mm-mm. butuh apa ya, butuh belajar lagi Pak Fauzi dan lain sebagainya, itu kayaknya nanti kita maju lagi biar semangat belajarnya lebih kuat itu toh. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih Bapak. Matur nuwun sangat. Nggih. Ya, kita akhiri pertemuan Ibu ya. Nggih, Ya, silakan Pak. nanti digabung kalau perlu digabung ini. Nggih, Ya, Pak. silakan Nggih. bisa meninggalkan room. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.